Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran belanja perpajakan sebesar 32,8 triliun rupiah pada tahun ini untuk mendukung kebijakan pajak penghasilan atau PPh final UMKM sebesar 0,5%. Kementerian Keuangan memperpanjang pelaksanaan kebijakan PPh final UMKM sebesar 0,5% di tahun 2026 dengan menyiapkan anggaran belanja perpajakan hingga 32,8 triliun rupiah. Dan pemerintah juga akan segera menerbitkan revisi PP nomor 55 tahun 2022 yang mengatur perlakuan pajak penghasilan dan khususnya terkait dengan skema pajak final bagi UMKM. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran belanja perpajakan sebesar 32,8 triliun rupiah pada tahun ini untuk mendukung kebijakan pajak penghasilan atau PPh final UMKM sebesar 0,5%. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Insentif PPh final 0,5% tersebut ditujukan untuk meringankan beban pajak pelaku UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan revisi peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang mengatur perlakuan pajak penghasilan khususnya terkait skema pajak final bagi UMKM akan segera terbit. Bimo mengatakan draft aturan tersebut sudah disiapkan untuk diundangkan dan kini berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Kemudian PP 55 2022 jadi direvisi untuk mengubah PPh final UMKM. Jadi tujuan utama revisi perubahan PP 55 2022 ini untuk mencegah praktek-praktek tax avoidance dan evasion yang agresif seperti firm splitting dan juga bunching. Nah, saat ini sudah diundangkan, menunggu pengundangan, sudah di meja Bapak Presiden. Adapun revisi aturan tersebut salah satunya bertujuan untuk menutup celah praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang selama ini kerap terjadi dalam penerapan PPh final UMKM. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perpanjangan PPh final mendorong daya saing UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mbak Rani Septia. Beliau adalah peneliti ekonomi dari Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mbak Rani, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati ada perpanjangan PPh final untuk mendorong daya saing UMKM. Nah, kalau kita cermati dari sisi ekonom melihat terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan kebijakan PPh final 0,5% ini, menurut Anda ya memang ini kebijakan yang sudah selayaknya juga dilanjutkan di tahun ini? Iya, pelaksanaan PPh final 0,5% untuk UMKM secara umum itu seperti membantu nafas cash flow dari UMKM itu sendiri ya, di tengah situasi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian. Jadi desainnya kan cukup sederhana begitu kan, berbasis omset dan tarifnya cukup rendah. Jadi menurunkan beban administrasi juga sekaligus memberi kepastian pada wajib pajak gitu. Nah, ini relevan karena UMKM itu di Indonesia masih menjadi tulang punggung ekonomi. Kontribusinya itu ada sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap cukup banyak tenaga kerja, ada sekitar 97% begitu ya kalau tidak salah. Nah, ketika UMKM di sini lebih lega nafasnya tadi, efeknya itu akan berasa ke stabilitas ekonomi rumah tangga dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat di konteks makro, proyeksi pertumbuhan itu kan di 2026 ada di sekitar 5% ya. Artinya, untuk mencapai 5% ini perlu menjaga daya tahan UMKM itu sendiri karena kontribusinya terhadap PDB tadi cukup besar. Jadi di sini penting agar momentum pertumbuhan domestik itu tidak bocor karena ada tekanan biaya, kemudian demand yang fluktuatif dan juga ketidakpastian global. Nah, tapi di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Misalnya risiko disinsentif gitu, disinsentif naik kelas. Kalau misalnya nih UMKM terlalu nyaman di final ini, sebagian pelaku usaha bisa menahan untuk scale up.
Jadi misalnya agar omset tidak melewati ambang batas supaya tetap Oke. dapat merasakan insentif ini. Jadi kebijakan ini bisa dikatakan sebagai shock absorber gitu ya. Eh, Terutama ketika ekonomi itu masih rentan. Nah, yang perlu dikuatkan bagaimana implementasinya serta desain transisi agar UMKM ini bukan hanya berada di zona nyaman, tetapi juga bisa naik kelas tanpa merasa dihukum nih ketika omsetnya sudah naik dengan pajak yang lebih besar. Gitu. Wow, itu dia ya beberapa yang perlu dicermati disinsentif ya khususnya begitu dari situ perpajakan jangan sampai terjadi. Jadi semoga tidak ada zona nyaman nih bagi pelaku UMKM-nya. Dan kita sapa saja ini sudah bergabung melalui line telepon ya Ibu Hermawati Setiarini, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia atau Aku Mandiri, langsung saja nih. Halo Bu Herma, apa kabar? Baik Mas, semangat dan tetap bahagia. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah kita sedikit ulas begitu ya, kaitannya dengan kebijakan dari UMKM begitu untuk pemerintah ya, khususnya dari sisi perpajakan. Tapi kalau kita review dari Ibu Hermawati begitu ya, terkait dengan kebijakan fiskal yang dikhususkan untuk sektor UMKM selama ini, apakah memang sudah sesuai dengan harapan dan diterima dengan cukup nyaman begitu dari pelaku UMKM sendiri, Bu? Silakan. Sebenarnya sih kalau kebijakan fiskal sih kepada UMKM dampaknya nggak terlalu signifikan karena sebenarnya justru yang paling penting adalah bagaimana para pelaku usaha ini dalam membuat produknya itu bisa menekan ongkos produksi. Nah, mungkin yang bisa berdampak adalah misalnya PPN ya. PPN itu kan dari mereka membelanja biasanya kayak di Grosir segala macam dia kena PPN itu juga. Nah itu sih sebenarnya soal kayak gini nih sebenarnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro yang omsetnya di atas 500 juta, tapi yang di bawah 500 juta itu memang mereka kayak pajak juga mereka nggak mau tahu atau mereka sudah takut duluan atau nggak paham karena memang sosialisasi tentang PPh final bagi UMKM ini kan tidak begitu gencar gitu kan. Mereka hanya PPh final untuk UMKM bagus gitu kan 2,5%, tapi bagaimana caranya, karena untuk pajak saja pelaku usaha itu kan agak jelimet untuk terlalu banyak kolom-kolom gitu loh yang membuat mereka kadang ya memang tidak ada yang untuk niat untuk mengisi itu karena terlalu sulit gitu. Apalagi memang ini kan dilakukan bagi pelaku usaha maksimal 4,8 M, di mana sebenarnya awal spesifikasi UMKM itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah pelaku usaha mikro itu omset 300 juta. Tapi kalau PPTC di zaman Pak Jokowi kan menjadi 2 M. Jadi ini bisa dimanfaat bagi pelaku usaha yang dulunya kecil diturunkan kepada mikro. Itu sih menurut saya. Baik, nah itu dia kalau dari sisi pelaku UMKM-nya sosialisasi, kemudian bagaimana pelaku UMKM juga masih perlu mungkin bimbingan ya Bu Herma ya, kalau kita lihat bagaimana terkait dengan masalah kurang bimbingannya ya. Iya. Nah ini kalau Anda bisa lihat Mbak Rani, kira-kira apa yang perlu kita lakukan begitu ya, sehingga dari sisi pemerintah pendampingannya mungkin intensif juga dilakukan, kemudian pelaku UMKM-nya juga bisa mengejar bagaimana bisa mendapatkan informasi yang banyak lagi mereka serap begitu dan tahu prosedur-prosedurnya kalau kita bicara mengenai perpajakan untuk sektor UMKM ini. Ya, ini termasuk tantangan ya yang dihadapi pemerintah gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi beberapa tantangan. Yang pertama tentu saja terkait dengan sosialisasi gitu ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu Herma bahwa banyak UMKM itu yang belum benar-benar paham mengenai PPh final ini, begitu. Entah itu tergantung dengan batas waktu, entah itu kriteria, kemudian apa sih konsekuensi dari kebijakan ini. Kemudian kalau sudah kebijakan ini tidak ada, itu seperti apa gitu. Nah, jadi yang ditakutkan di sini jika sosialisasi tidak dilakukan dengan masif dan itu akan
akan ada salah persepsi begitu ya, bahwa 0,5% ini bisa dikatakan dengan permanen gitu, dan ini berlaku untuk semua UMKM tanpa batas. Nah, yang kedua tentu saja pengawasan, karena tadi ada kasus-kasus di mana ada splitting, kemudian ada menurunkan omset, kemudian membagi firm itu menjadi agar omsetnya itu di bawah 4,8 miliar gitu. Nah, karena PPh final ini kan 0,5 berbasis omset ya, dan Oke. kalau kita lihat UMKM, mungkin Bu Herma lebih tahu ya, UMKM dan level mikro itu masih minim pembukuan, kemudian pengawasan sangat bergantung pada kejujuran dari pelaporan. Ya. Nah, ini membuka resiko under reporting tadi gitu, dan membuat otoritas pajak akan kesulitan untuk menilai kondisi usaha yang sebenarnya gitu, apalagi UMKM masih kecil gitu, yang informal yang belum benar-benar tercatat dan juga terdigitalisasi gitu. Oleh karena itu tantangan implementasi ke depan itu bukan hanya soal tarif 0,5% gitu, tetapi Iya. juga memperkuat sosialisasi dan juga edukasi pajak yang praktis begitu dan terintegrasi Iya, iya. bersamai juga dengan pendampingan dari pemerintah serta memanfaatkan digitalisasi gitu agar pengawasan lebih akurat tanpa harus membebani UMKM, karena Iya. Bu Herma sudah jelaskan bahwa UMKM itu sangat terbebani dengan kolom-kolom yang sangat banyak begitu. Itu dia, mungkin dari sisi cara mengisinya, tata caranya, kemudian mungkin yang dikhawatirkan akhirnya menyita waktu juga nih pada saat mereka harus melakukan persiapan. Ya kan kita tahu usaha-usaha mikro ini kan persiapan untuk melakukan usahanya cukup panjang begitu ya, apalagi yang memang bergerak di penjualan makanan minuman misalnya begitu. Baik, kita kan bahas lebih jauh seberapa efektif bahwa kebijakan ini bisa mendorong daya saing UMKM kita di tahun 2026. Di segmen berikutnya kita akan sebentar ya Mbak Rani dan juga Ibu Herma, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, Anda masih bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan data. Kita akan cermati seperti apa belanja perpajakan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat belanja perpajakan di sepanjang tahun 2025. Ada insentif UMKM ini nampaknya menempati porsi yang cukup besar, ada 96,4 triliun rupiah. Kemudian PPN dibebaskan untuk bahan makanan 77,3 triliun rupiah. Ada insentif transportasi 39,7 triliun, ada insentif pendidikan 25,3 triliun, kemudian insentif kesehatan 15,1 triliun, dan tax holiday serta tax allowance ini 7,1 triliun rupiah. Masih mendapatkan porsi yang terbesar UMKM Indonesia yang memang menjadi penopang dari aktivitas ekonomi di tanah air ya. Dan kita akan lihat bagaimana dengan jumlah UMKM di Indonesia. Ini dia datanya, dari tahun 2019 ada 65,47 juta usaha, kemudian di tahun berikutnya 64 juta pelaku UMKM, di 2021 naik lagi menjadi 65,46 juta, terus bertahan di level ya 65 sampai 66, kemudian di tahun 2024 sedikit menurun lagi menjadi 64,2 juta usaha untuk pelaku UMKM di Indonesia. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan jumlah UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital. Ini dari tahun 2020 ada 7 juta, ini trennya naik terus begitu. Dari 2021 16,4, 2022 20,76, 2023 24 juta usaha, dan di tahun 2024 lalu ada 30 juta usaha UMKM yang masuk dalam ekosistem digital. Ini yang diharapkan semakin banyak lagi sehingga akan banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh pelaku UMKM. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiaurini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Aku Mandiri, kemudian Mbak Rani Septia, peneliti ekonomi digital Selios. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, Bu Herma, lantas bagaimana Anda melihat tantangan 2026 dengan perpanjangan PPh final ini, sementara tantangan yang juga tadi Anda sampaikan untuk pelaku UMKM untuk melakukan ataupun mendapatkan informasi terkait dengan PPh final 0,5% ini pun perlu kita tingkatkan lagi dari sisi pendampingannya, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan literasi yang cukup baik juga. Bu Herma, silakan. Ya, sebenarnya kalau kebijakan ini kan tidak secara signifikan bisa menjadikan UMKM itu berdampak ya, karena sebenarnya bukan masalah ini gitu loh. Yang paling inti itu bagaimana pelaku usaha itu kondisi berjualan itu dia bisa memproduksi dengan harga yang murah gitu kan,
sehingga Oke. dia bisa mendapatkan profit yang besar gitu. Itu yang pertama. Kedua, kebijakan yang sebenarnya selalu agak menyulitkan. Misalnya belum sertifikasi halal saja kalau 2026 tidak dilakukan dianggap usahanya ilegal. Nah, kadang apalagi maaf nih kalau berkaitan dengan pajak, ketidakpercayaan masyarakat akan penggunaan pajak itulah yang kadang membuat beberapa teman atau mitra kita, yaitu yang memang dia akhirnya ya buat apa kita bayar pajak kalau penggunaannya seperti itu gitu loh. Jadi tapi memang beberapa juga ada yang sadar untuk bayar pajak, hanya yang tadi Mas permasalahannya adalah cara mengisi atau membayarnya itu yang tidak sederhana gitu loh. Padahal Oke. kita mau bayar tapi ribet gitu loh. Kalau di negara lain kan cukup berapa persen selesai potong gitu. Kalau di sini kan enggak. Kita harus ngisi kolom-kolom segala macam dan benar-benar memang kita pusing gitu. Kita yang sudah punya kadang kita kan minta jasa konsultan toh, karena memang sangat sulit gitu untuk mengisi itu gitu. Butuh waktu dan perhatian lah untuk membayar pajak itu. Nah, Gitu. karena kita tahu dari sisi pembayaran pajak ini kan sudah bertahun-tahun. Nah, ini kalau kita lihat bottleneckingnya di bagian yang mana nih, Bu Herma, dari teman-teman UMKM, sehingga nanti pada saat mereka ingin melunasi ataupun menepati kewajibannya sebagai wajib pajak begitu, ini juga tidak ada lagi menemui permasalahan yang sama di tahun 2026 ini. Ya, saya berharap dari Menku yang sekarang ini dia tahu banget akar permasalahan, dibikin sesimpel mungkin dalam hal bayar pajak. Dan Oke. kalau bisa tuh sosialisasinya tuh yang sederhana gitu loh. Kalau memang ini diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro ya, marketingnya juga dia harus sampaikan dengan kalau istilahnya tuh kayak pemasarannya untuk promonya gitu, itu benar-benar yang dia menggunakan pelaku UMKM gitu. Jadi yang lebih gamblang, bahasa yang sederhana. Nah itu mungkin bisa membuat pelaku usaha tuh tahu dan kegunaannya untuk apa saja. Meskipun sebenarnya kita udah tahu penggunaan itu apa saja, hanya saja pada implementasi kita semua sangat tahu itu kan banyak yang melenceng gitu loh, tidak sesuai dengan implementasi di lapangan itu sih. Jadi memang pemerintah harus bikin gebrakan. Saya berharap sih sebenarnya Pak Menku yang sekarang ini kan gayanya koboi ya, jadi bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana bagi UMKM, karena kalau UMKM tuh mau, apalagi maaf nih jumlahnya aja 65 juta. Bayangin saja kalau meskipun yang 10 juta pendapatannya dia rela untuk membayar, tapi negara ini transparan, penggunaannya jelas, luar biasa loh. Hanya saja kan itu tidak diambil peluang negara gitu loh. Itu jadi yang memang jadi harusnya ada pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ini loh salah satu pelaku usaha meskipun dia jualan gedok gitu. Karena pernah waktu kita kerjasama dengan Dirjen Pajak itu ada pelaku usaha yang dia itu hanya bayar tuh cuma 20.000 tapi dia mau membayar gitu loh. Oke. Nah berarti kan kesadaran membayar pajak itu ada, hanya saja kan kadang itu ya sangat sulit karena ya maaf background dari UMKM itu sendiri kan selain kadang usia, terus mereka pendidikan gitu kan. Jadi memang dan yang terakhir adalah mereka itu dari produksi sampai jualan melayani pembeli mereka kerjakan sendiri gitu kan. Masalah waktu juga ya Bu. Iya, makanya itu yang harus pemerintah bisa hadir. Sebenarnya bisa merekrut misalnya kayak mahasiswa di bidang yang misalnya berkaitan dengan ekonomi, itu kan sebenarnya menjadi peluang negara juga gitu untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mahasiswa gitu. Itu dia Bu Herma. Nah, Mbak Rani, ada potensi tidak sih kalau memang akhirnya ada simplifikasi, misalnya penyederhanaan lah kalau kita lihat pada saat pelaku UMKM harus melakukan pengisian formulir perpajakan sehingga bisa mendapatkan manfaat dari PPh final 0,5% ini, sehingga benar-benar tepat sasaran, dampaknya secara langsung nih untuk bisa meningkatkan daya saing UMKM-nya sendiri.
Ya, saya kira, apa yang disampaikan Bu Herma benar ya, bahwa, kalau kita lihat memang latar belakang, pemilik UMKM itu kan, berbeda-beda. Ya, Jadi, kita tidak bisa menyamakan begitu. Artinya, dalam hal sosialisasi sendiri pun kita tidak bisa menyamakan latar, belakang, setiap pemilik usaha gitu. Jadi, mmm, yang diutamakan memang pemerintah harus tahu sendiri, harus hadir begitu ya, oke. membersamai UMKM. Tadi dijelaskan oleh Bu Herma bahwa, masalahnya bukan hanya ini begitu, ada masalah-masalah lainnya, di luar pajak begitu. Jadi, PPh Final ini hanya sebagai, relief begitu ya, memberikan sedikit napas bantuan gitu bagi UMKM. Nah, tapi jika itu tidak dibarengi dengan prosedur yang, kemudian juga ikut disederhanakan, ini, tujuan untuk relief-nya tadi tidak tercapai begitu. Oleh karena itu, pemerintah selain sosialisasi, tapi juga harus hadir membersamai UMKM di sini. Entah itu dengan bentuk penyederhanaan, kemudian jika tidak ada penyederhanaan mungkin ada pendampingan begitu, kemudian juga memberikan, eee, pengertian begitu ya, bahwa tadi yang dijelaskan Bu Herma, adanya ketidakpercayaan begitu dari teman-teman UMKM, untuk apa uang pajak itu, Ya. saya bayarkan, begitu. Jadi di sini pemerintah harus hadir begitu ya, untuk, tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga membuat tidak hanya UMKM, bahkan masyarakat itu percaya bahwa ketika kita membayar pajak, ada gunanya dan ini, apa yang kita bayarkan itu memang berdampak begitu. Memang, diluncurkan atau digunakan pada program-program yang, membantu, dan kalau itu untuk UMKM, justru untuk UMKM itu sendiri, untuk keberlanjutan dari UMKM itu sendiri. Jadi memang Iya, iya. penyederhanaan, kemudian sosialisasi pendampingan dari pemerintah itu sangat penting, Nah, begitu. itu dia penyederhanaan ini yang masih menjadi PR. Nah, harapannya Bu Herma untuk tahun 2026 sektor UMKM kita begitu akan melaju seperti apa? Kemudian juga dengan adanya PPh Final 0,5% begitu yang masih berlanjut begitu di tahun ini, apa saja Bu harapan-harapannya di tahun ini? Harapan saya ya sebenarnya mungkin bagi nggak cuma saya pribadi ya, tapi pelaku usaha khususnya mikro, Iya, ini kan diperpanjang sampai 2029. Saya berharap selama Indonesia ini belum berpihak kepada UMKM, kebijakannya, programnya ada, tapi implementasinya kan belum tepat sasaran. oke. Berharap sih PPh Final itu tetap diperlakukan gitu, karena ini bisa membantu pelaku usaha yang omsetnya 500 juta sampai 4,8 untuk membayar pajak yang meringankan. Ini kan meringankan 0,5% gitu loh. Saya berharap Oke. itu. Kedua, saya berharap tidak hanya PPh Final, tapi PPN. PPN itu jujur belanja di toko kecil aja kan dikenakan PPN. Iya, Nah, PPN-nya kan sudah gede sekali, sementara profitnya dia berapa gitu loh. Nah itu yang harus juga diperhatikan. Sempat waktu itu Pak Menteri Keuangan akan mengurangi PPN, tapi ternyata dia bicara lagi, wah ternyata gede juga ya gitu. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah tidak hanya itu saja. Saya berharap ini berkaitan PPh Final, PPN itu adalah barang import yang masuk itu benar-benar dibatasi atau di stop. oke. Karena ini membuat pelaku usaha ini untuk bersaing susah gitu loh, bersusah dengan ongkos produksi yang sangat tinggi gitu. Nah, sementara setiap ada gebrakan atau kebijakan tapi tidak ada pengawasan di lapangan, sehingga Oke. itu akan jadi kayak hanya dikasih angin segar, atau istilahnya kalau di media itu hanya tagline-nya aja, tapi isi beritanya kita nggak tahu gitu loh. Nah itu saya Baik. berharap itu. Saya berharap pemerintah benar-benar ada di sisinya pelaku usaha mikro, jangan kecil menengah besar terus gitu loh. Semua program harusnya memang pelaku usaha mikro dilibatkan gitu. Saya Baik, Bu berharap Herma. itu sih Mas. Itu dia diharapkannya lagi-lagi bicara mengenai implementasi pengawasannya di lapangan sehingga beragam kebijakan fiskal yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini lagi-lagi kalau kita bicara mengenai tepat sasaran bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pelaku sektor mikro begitu ya maupun menengah sampai dengan besar begitu di Indonesia. Baik, Ibu Herma, kemudian Mbak Rani, terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah disampaikan
disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Ibu Herma, terima kasih Ibu Rani. Terima kasih Mas Pras, sehat selalu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.